semuanya, perkenalkan nama saya Glory Saragi. Saya kelas 10-1 di SMA Negeri 17 Medan. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai siklus hidrologi. Selamat menyaksikan teman-teman. Siklus hidrologi atau sering kita sebut dengan siklus air. Air adalah salah satu senyawa yang paling penting bagi umat manusia. Air dapat ditemukan di galon minum, kamar mandi, dan lain-lainnya. Pertanyaannya adalah, mengapa air tidak pernah habis? Air tidak pernah habis karena air mengalami siklus air. Apa sih itu siklus air? Siklus air adalah perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Ada 3 tahapan siklus hidrologi, yaitu siklus pendek, siklus sedang, dan siklus panjang. Yang pertama kita bahas yaitu siklus pendek. Air laut mengalami evaporasi, yaitu menguap menjadi uap. Uap tersebut tertiup angin, lalu mengalami kondensasi, yaitu berkumpul dan membentuk awan sambil naik ke atmosfer. Awan yang di atmosfer tadi semakin membesar. Awan yang semakin besar itu mengandung butiran-butiran es yang terbentuk di dalamnya. Butiran es itu tercipta karena awan tersebut berada di atmosfer yang suhunya rendah daripada di daratan. Pada akhirnya, angin tidak kuat meniup awan karena semakin besar dan berat. Kemudian, butiran-butiran es tersebut jatuh kembali. Karena saat jatuh, butiran-butiran es itu terpapar suhu yang panas. Butiran es berubah menjadi butiran air dan jatuh kembali ke laut. Inilah yang biasa kita sebut hujan di laut. Selanjutnya kita membahas siklus sedang. Air laut mengalami evaporasi, yaitu menguap menjadi uap. Uap tersebut tertiup angin sampai ke daratan. Uap yang tertiup angin mengalami kondensasi, yaitu berkumpul dan membentuk awan sambil naik ke atmosfer. Di ketinggian tertentu, awan yang berada di atmosfer semakin membesar. Awan yang semakin besar itu mengandung butiran-butiran es yang terbentuk di dalamnya. Butiran es itu tercipta karena awan tersebut berada di atmosfer yang suhunya rendah daripada di daratan. Pada akhirnya, angin tidak kuat meniup awan karena semakin besar dan berat. Kemudian, butiran-butiran es tersebut jatuh kembali. Karena saat jatuh, butiran-butiran es itu terpapar suhu yang panas. Butiran es berubah menjadi butiran air yang biasa kita sebut hujan. Air hujan mengalir lewat sungai dan juga diresap oleh tanah. Lalu menjadi air tanah, inilah yang disebut dengan persediaan air bersih alami. Air hujan yang mengalir di sungai akan menuju kembali ke laut. Selanjutnya kita membahas siklus panjang. Air laut mengalami evaporasi, yaitu menguap menjadi uap. Uap tersebut mengalami sublimasi dan tertiup angin menuju ke daratan. Uap yang tertiup angin terhalang pegunungan dan menjadi sebuah gletser. Gletser tersebut mencair karena terpapar sinar matahari dan menjadi butiran-butiran air. Saat mencair, butiran-butiran air tersebut berubah menjadi kumpulan air yang mengalir dan membentuk aliran sungai. Aliran sungai diresap oleh tanah, lalu menjadi air tanah. Inilah yang biasa disebut dengan persediaan air bersih alami. Walaupun dari 1,4 triliun kilometer kubik bumi diisi air, hanya 0,003% air yang bisa dipakai. Karena itu, mari kita jaga kelestarian air bersih. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.